Pengertian media grafis merupakan alat yang menggabungkan ide, pengetahuan, dan realita yang digunakan melalui logo, angka, bahasa, dan lukisan. Selain itu, media dapat pula diterjemahkan sebagai proses menampilkan ide melalui gambar yang memanfaatkan logo, huruf, angka, serta pola yang ditunjukkan untuk meringkas sebuah ide atau teori dalam suatu cabang pengetahuan, serta sebagai proses penyampaian suatu konsep atau teori yang merangsang indera penglihatan manusia di mana memanfaatkan bahasa tulisan, simbol lukisan maupun pola. Selanjutnya yaitu klasifikasi media grafis. Yang pertama ada gambar. Gambar yaitu merupakan alat pencitraan yang dihasilkan melalui proses fotografi, di mana bisa digunakan kapanpun lewat foto atau media elektronik. Media ini cukup umum dipakai dalam dunia akademik karena kelebihan yang mendeskripsikan lebih detail ketimbang deskripsi bahasa tulis atau lisan. Selain itu, media ini mudah digunakan serta dibawa kemana saja. Yang kedua ada sketsa. Seringkali guru mendeskripsikan suatu objek hanya menggunakan bahasa lisan atau tulis. Hal ini terkadang membuat sebagian murid kurang memahami materi, karena kemampuan yang dimiliki oleh mereka tidak sama. Media ini dapat menjadi solusi keterbatasan tersebut, di mana media ini sendiri terdiri atas konsep dasar dari semua gambar yang berusaha menerangkan setiap detail bagian sebuah konsep. Selanjutnya yaitu diagram. Dalam diagram menunjukkan pola hubungan antara objek satu dengan objek yang lain. Diagram juga memanfaatkan pola garis untuk mendeskripsikan suatu konsep serta hubungannya dengan objek yang lain. Diagram juga hendaknya memberikan gambaran yang simpel untuk menjelaskan hubungan suatu objek dengan objek yang lain melalui pola garis. Jadi diagram dalam menerjemahkan sebagai media pembelajaran yang memanfaatkan garis dan simbol untuk menjelaskan hubungan objek yang satu dengan objek yang lain untuk menunjukkan proses interaksi beberapa objek. Selanjutnya yaitu bagan. Bagan dapat diasumsikan juga sebagai peta konsep atau mind map. Dalam bagan terkandung konsep atau materi yang diungkapkan lewat visual sebagai pengganti penyampaian materi lewat lisan atau tulis. Selain itu, bagan juga memperkuat penyampaian materi khususnya lewat ceramah atau membaca. Dengan bagan, siswa dapat mengamati keadaan dari suatu objek, baik itu jumlah, prosedur, sistem, koneksi, serta jenis dari suatu objek grafis atau gambar yang divisualkan secara runtut dan sistematis. Namun yang harus diperhatikan seorang pendidik adalah bagaimana menciptakan bagan yang mudah dipahami dan menarik. Selanjutnya yaitu ada grafik. Sama seperti beberapa media di atas, grafik juga melibatkan gambar sederhana yang menunjukkan kualitas suatu objek melalui garis yang melewati satu titik ke titik yang lain. Grafik juga bertujuan untuk melihat perbandingan atau kualitas dari beberapa objek yang memanfaatkan perumusan secara matematis. Oleh karena itu, pembuatan grafik membutuhkan data yang tepat. Selanjutnya yaitu ada kartun. Sebuah kartun biasanya memberikan gambaran suatu objek manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati dengan kualitas warna yang menarik. Melalui inilah seorang pendidik memanfaatkan untuk menyampaikan sebuah pesan secara tepat dan mudah dipahami, sehingga siapapun yang melihat dapat terpengaruh. Selanjutnya yaitu poster. Poster merupakan kombinasi antara tulisan dan gambar dalam menyampaikan suatu maksud atau gagasan tertentu. Gagasan tersebut dapat berupa peringatan, informasi, dan lain-lain. Poster hendaknya memperhatikan kualitas warna dan kejelasan gambar serta tulisan, sehingga pesan yang disampaikan dapat dicerna dengan mudah. Oleh karena itu, poster dapat diartikan sebagai alat peraga yang memanfaatkan gambar dan tulisan agar orang lain dapat terpengaruh oleh pikiran penulis. Dan yang terakhir ada peta atau globe. Peta dan globe kerap dipakai sebagai media pembelajaran ilmu sosial. Lewat kedua media ini, siswa dapat memahami keadaan demografi, luas wilayah, jalan, dan lain-lain pada suatu daerah. Peta dan globe sama-sama memanfaatkan simbol, garis, dan tulisan untuk memudahkan pemahaman. Hanya saja perbedaan keduanya hanya pada bentuk, di mana globe dibuat dalam bentuk bola, sementara peta disajikan dalam bidang datar. Fungsi media grafis: pertama, membuat anak lebih termotivasi. Kedua, meningkatkan kecepatan pemahaman anak. Ketiga, meningkatkan keaktifan anak di kelas. Keempat,
meningkatkan mental siswa sebelum memperoleh materi baru. Kelima, menciptakan feedback pada siswa untuk merespon atau sekedar bertanya. Keenam, memudahkan murid untuk mencerna materi pembelajaran. Langkah-langkah penggunaan media grafis. Yang pertama, sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang terakhir, harus memperhatikan efektivitas dan efisien. Adapun kelebihan media grafis, yang pertama lebih ekonomis karena biayanya relatif murah, dapat dipakai berkali-kali. Yang kedua, bahan dan alat produksinya mudah diperoleh. Yang ketiga, dapat menyampaikan data atau rangkuman. Yang keempat, pengajarannya lebih menarik. Yang kelima, waktu penyampaiannya materi lebih singkat. Yang keenam, penggunaannya tanpa menggunakan peralatan khusus dan mudah penempatannya. Yang ketujuh, jelas dan hanya sedikit memerlukan informasi tambahan. Kemudian membangkitkan kemauan bertindak, dapat divariasikan antara media grafis dan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, bentuk medianya sederhana sehingga mudah pembuatannya. Pun kekurangannya, yang pertama tidak dapat menjangkau kelompok penerima pesan yang besar. Yang kedua, hanya menekankan perspeksi indera penglihatan saja. Yang ketiga atau yang terakhir, tidak menampilkan unsur-unsur audio dan motion.